Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oji Saputra, ingin mempresentasikan tugas KK1. Standar jaringan nirkabel. Pengertian standar jaringan nirkabel adalah sekumpulan aturan dan spesifik teknik yang digunakan untuk mengatur komunikasi dan koneksi nirkabel antara perangkat elektronik. Mengapa diperlukan kompatibilitas? 1. Kompatibilitas. 2. Interoperabilitas. 3. Kinerja dan keamanan. 4. Kemajuan tambahan. Perbedaan: 1. Kecepatan transfer data. 2. Frekuensi operasi. 3. Metode modulasi. 4. Teknologi tambahan. Perkembangan standar Wi-Fi 802.11a 1999 5 GHz hingga 40 hingga 54 Mbps cepat tapi jangkauan terbatas. 802.11b 1999 2,4 GHz hingga 11 Mbps jangkauan luas tapi lambat. 802.11g 2003 2,4 GHz hingga 40 hingga 54 Mbps kompatibel dengan 802.11b 80.11n Wi-Fi 4 2009 2,4 dan 5 GHz. Dukung MIMO kecepatan hingga 600 sampai 900 Mbps. Perkembangan standar Wi-Fi 108.8.2.11ac Wi-Fi 5 2013 5 GHz. Dukung MIMO dan beamforming kecepatan hingga beberapa Gbps. 8.2 802.11ax Wi-Fi 6 2019 2,4 dan 5 GHz. Dukung OFMA dan MIMO lebih efisien di area padat hingga 9,6 Gbps. Wi-Fi 6G tambahan dukungan 6 GHz. 8.802.11b Wi-Fi 2023 2,4 5 dan 6 GHz. Bandwidth hingga 320 MHz. Kecepatan hingga 46 Gbps. Latensi ultra rendah, cocok untuk 8K streaming, AR dan VR, cloud gaming, load dan industri 4.0. WiMAX teknologi nirkabel untuk broadband jarak jauh, memberikan koneksi internet berkecepatan tinggi di area yang sulit dijangkau kabel. Digunakan untuk jaringan last mile, backhaul, dan akses internet perdesaan. Perbedaan WiMAX dan Wi-Fi: 1. Cakupan dan jangkauan. 2. Kecepatan. 3. Penggunaan. 4. Infrastruktur. 5. Keamanan. 6. Pengaturan. Kelebihan dan kekurangan. 1. EEE 802.11a kelebihan: frekuensi 5 GHz, lebih sedikit gangguan, kecepatan hingga 40 hingga 54 Mbps, lumayan tinggi untuk zamannya, stabil untuk
lingkungan padat. Kekurangan, jangkauan lebih pendek dibanding 2,4 GHz, tidak kompatibel dengan 802.11b plus G. 2. EEE 802.11b. Kelebihan frekuensi 2,4 GHz, jangkauan lebih luas, biaya murah, populer di awal. Kekurangan, kecepatan rendah 11 Mbps, mudah terganggu perangkat lain, microwave, Bluetooth. 3. EEE 802.11g. Kelebihan, kecepatan lebih tinggi 54 Mbps, masih di frekuensi 2,4 GHz, jangkauan luas, kompatibel dengan 802.11b. Kekurangan, rentan interferensi karena frekuensi 2,4 GHz, lebih lambat dibanding standar modern. 4. EEE 802.11n Wi-Fi 4. Kelebihan, kecepatan hingga 600 Mbps, mendukung MIMO, multiflash input, multiflash output, bisa pakai 2,4 GHz maupun 5 GHz dual band. Kekurangan, performa terganggu, jumlah antena bisa terhambat jika banyak perangkat lawas. 5. EEE 802.11ac Wi-Fi 5. Kelebihan, kecepatan sangat tinggi hingga 3,5 Gbps hanya di 5 GHz, minim gangguan, mendukung MIMO. Kekurangan, jangkauan lebih pendek dibanding 2,4 GHz, perangkat lama mungkin tidak mendukung. 6. EEE 802.11ax Wi-Fi 6. Kelebihan, kecepatan lebih cepat hingga 9,6 Gbps, lebih efisien di area padat. OFDEA MIMO, mendukung 2,4 GHz dan 5 GHz, latensi lebih rendah. Kekurangan, perangkat dan router masih relatif mahal, kecepatan optimal hanya jika semua perangkat mendukung Wi-Fi 6. 7. EEE 802.11ax Wi-Fi 6e. Kelebihan, tambahan frekuensi 6 GHz, lebih lega, minim interferensi, kecepatan dan kapasitas lebih tinggi, ideal untuk VR dan AR, streaming 8K. Kekurangan, jangkauan 6 GHz, lebih pendek dibanding 2,4 plus 5 GHz, perangkat mendukung masih sedikit dan mahal. 8. EEE 802.11b Wi-Fi 7. Kelebihan, kecepatan sangat tinggi hingga 46 Gbps, lebar kanal hingga 320 MHz, latensi ultra rendah, cocok gaming, AR dan VR. Load, lebih efisien di jaringan padat. Kekurangan, masih baru, perangkat dan router sangat mahal, belum banyak didukung perangkat konsumen. 9. WiMAX EEE 802.16. Kelebihan, jangkauan sangat luas hingga 50 km, bisa untuk broadband alternatif selain kabel, cocok untuk daerah terpencil. Kekurangan, tidak secepat Wi-Fi terbaru, biaya infrastruktur relatif tinggi, persaingan kalah dengan 4G plus 5 4G dan 5 5G. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.